Ada nggak sih di antara kalian yang menggunakan alat kontrasepsi, tapi efek sampingnya itu nggak pernah mendapat mens selama berbulan-bulan? Apa betul? Perut yang membuncit ini akibat mens yang tertumpuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Bila. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walau kita masih berada di dalam situasi pandemi seperti ini. Dan semoga teman-teman semua selalu berbahagia ya. Amin. Aku mau sedikit berbagi cerita. Banyak banget teman aku yang suka nanya ke aku karena mereka tahu kalau profesi aku itu sebagai bidan dan lulusan dari Departemen Kebidanan. Mereka banyak yang nanya, Bill, bahaya nggak sih kalau kita pakai alat KB, tapi selama beberapa bulan itu kita nggak dapat mens? Lalu pertanyaan yang kedua yang banyak banget ditanya sama mereka, apa benar perut kita yang buncit ini yaitu akibat dari mens yang nggak keluar atau mens yang tertumpuk? Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, aku akan sedikit memberikan informasi. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak teman-teman atau di benak para moms yang mempunyai keluhan sama. Oke, jadi langsung aja. Tapi sebelumnya, aku minta tolong kepada teman-teman semua. Ke channel aku, tolong subscribe. Dan selamat datang buat yang baru bergabung di channel aku. Semoga kalian semua have fun dan suka mendengarkan informasi. Oke, yang pertama, apa sih alat kontrasepsi itu? Nah, alat kontrasepsi merupakan suatu alat atau metode yang dapat menunda kehamilan atau mencegah kehamilan. Atau penjelasannya, alat kontrasepsi merupakan alat yang dapat mencegah terjadinya pertemuan antara sperma dan sel telur. Apa aja sih alat kontrasepsi? Nah, di sini alat kontrasepsi itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada alat kontrasepsi hormonal dan alat kontrasepsi non-hormonal. Alat kontrasepsi hormonal yaitu alat kontrasepsi yang mengandung hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Apa aja alat kontrasepsi hormonal? Nah, alat kontrasepsi hormonal itu ada pil KB, ada KB suntik 1 bulan atau 3 bulan yang biasa banyak dipakai, dan alat kontrasepsi implan. Pasti alat kontrasepsi non hormonal. Alat kontrasepsi non hormonal atau biasa disebut dengan alat kontrasepsi tradisional itu merupakan alat kontrasepsi yang tidak mengandung hormon. Jenis dari alat kontrasepsi non hormonal yaitu kondom, KB kalender, dan coitus interruptus atau biasa disebut dengan senggama terputus. Nah, insya Allah kalau ada yang belum jelas dari penjelasan ini, insya Allah akan saya jelaskan di video-video. Nah, langsung aja ke pertanyaannya, bahaya nggak sih kalau kita nggak dapat mens selama berbulan-bulan? Nah, perlu kalian ketahui cara kerja dari hormon progesteron yaitu menipiskan dinding rahim atau sel-sel rahim. Jadi, ketika kita menggunakan alat KB yang mengandung hormon progesteron, maka hormon progesteron itu membuat dinding rahim menjadi tipis. Karena dinding rahim menjadi tipis, maka tidak akan memproduksi darah haid. Jadi jelas ya teman-teman, kalau kita pakai hormon yang mengandung KB yang mengandung hormon, maka darah haid itu tidak akan berproduksi, tidak ada penebalan dari dinding rahim itu. Nah, pertanyaan yang pertama tadi masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua itu banyak yang tanya, lalu kalau kita nggak dapat mens, berarti darah mensnya itu tertumpuk di perut kita dan mengakibatkan perut kita menjadi buncit. Apa benar? Salah satu kekurangan dari KB itu yang dapat meningkatkan deposit lemak atau dapat meningkatkan penambahan berat badan. Jadi, ketika berat badan kita bertambah, maka lemak pun akan bertambah. Tempat yang paling sering terjadi penumpukan lemak yaitu di perut. Nah, jadi perut-perut yang membuncit itu bukan akibat dari darah mens yang tidak keluar. Nah, jadi perut-perut kita yang membuncit itu bukan akibat dari darah mens, tapi akibat dari peningkatan deposit lemak atau penambahan berat badan. Karena berat badan yang bertambah, maka lemak pun bertambah. Lalu tempat yang paling sering
tertimbun lemak atau tempat yang paling sering banyak menimbun lemak yaitu perut. Jadi jelas ya teman-teman, perut yang buncit itu bukan akibat dari darah mens, tapi akibat dari lemak yang tertimbun. Oke, jadi semoga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini jelas dan dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di benak para teman-teman atau para ibu-ibu sekalian. Kalau masih ada pertanyaan yang kurang jelas atau memang penjelasan saya kurang jelas, saya minta maaf dan bisa teman-teman tanya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan dukung channel ini supaya lebih berkembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.